people, welcome to Random Official. Ketemu lagi sama aku. Masih inget kan aku siapa? Nah, aku ini Nabila yang sebelum videonya. Udah lama sih nggak bikin video. Nah, di sini itu aku akan menceritakan sesuatu hal yang fantastis. Bukan menceritakan sih, mengasih tahu suatu hal yang wow banget. Nah, jadi di video sebelumnya kan Mbak Lia ini menceritakan tentang artis Indonesia yang debut di luar negeri. Nah, udah pada lihat kan siapa saja yang debut di luar negeri. Nah, terus kali ini aku akan mengasih tahu 4 anak bangsa serta sekaligus menjadi YouTuber yang sedang berkuliah di luar negeri dengan beasiswa full. Gila banget gak sih, beasiswa full sama biaya hidupnya juga. Nah, pada penasaran gak siapa aja mereka itu? Kalau pada penasaran, tunggu ya, ntar aku akan kasih tahu 4 YouTuber anak bangsa yang sekolah di luar negeri dengan beasiswa full. Dan pastinya ya, 4 YouTuber itu tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng juga. Nah, langsung aja aku kasih tahu ya. 2000 years later. Yang pertama itu ada Gita Savitri Devi. Siapa sih yang nggak kenal dengan perempuan cantik satu ini? Ini loh fotonya nih di sini. Nah, selain cantik, Mbak Gita ini juga pintar loh. Udah cantik, pintar lagi. Idaman para cowok-cowok kan pasti. Jadi Mbak Gita ini merupakan mahasiswi asal Palembang yang sekarang tinggal di Jerman. Seringkali tuh Mbak Gita tuh menceritakan kehidupannya di Jerman. Bahkan di salah satu video YouTube-nya itu tuh dia tuh menceritakan kehidupannya dia di Jerman bagaimana. Nah, terus wanita kelahiran Palembang 27 Juli 1992 ini berkuliah di Freie Universitas Berlin. Nah, dengan mengambil studi kimia murni. Wah, gila sih kimia murni. Terus pada videonya yang berjudul untuk bisa kuliah di Jerman yang diunggah 26 Juni 2016, sebenarnya udah agak lama sih. Nah, itu tuh Mbak Gita menceritakan bagaimana perjalanannya untuk bisa kuliah di Jerman dengan beasiswa full. Jadi, aku ceritain secara singkat aja ya. Mbak Gita ini nih lulus SMA, tapi usianya baru 17 tahun. Nah, sedangkan di Jerman itu untuk memasuki bangku kuliah di usia di bawah 18 tahun itu syaratnya itu tuh masih sulit gitu loh. Jadi, Mbak Gita ini tuh setahun dia mempersiapkan dulu untuk agar cukup umur sesuai dengan syaratnya. Nah, dia selama setahun itu mengisi aktivitasnya dengan mengcover lagu-lagu yang diunggah ke akun YouTube miliknya. Setelah itu, pada tahun 2016 menjadi kreator konten YouTube seperti mengunggah video vlog yang berisi tentang banyak hal seperti kesehariannya. Selain itu, melalui kecerdasannya dalam berpikir, juga sering mengunggah opininya mengenai stereotip yang ada di masyarakat. Selain pintar, Mbak Gita ini juga menulis sebuah buku berjudul Rentang Kisah yang diterbitkan oleh Gagas Media pada September 2017. Udah pintar, nulis buku lagi. Terus kurang apa coba? Yang kedua ada Leonardo Edwin, merupakan YouTuber asal Batam yang sedang kuliah di Universitas Baylor College, Amerika. Leo ini baru berusia 19 tahun loh, dan masih muda, sudah berbakat serta pintar. Nah, Leo ini juga sering mengunggah kehidupan perkuliahannya selama di Amerika melalui channel YouTube-nya. Jadi pria kelahiran 7 Mei 2001 itu selain aktif sebagai YouTuber juga aktif berorganisasi loh. Leo ini mengikuti organisasi Permias. Pada tahu nggak Permias itu tuh apa? Nah, Permias itu kepanjangannya adalah Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Nah, selain itu Leo ini juga menjabat sebagai Creative Media Officer pada tahun 2018 sampai 2019. Selain membagikan kehidupan perkuliahannya, Leo juga membagikan pengalaman banyak traveling di berbagai wilayah di dunia.
Nah, selain itu, hal menarik lainnya dari channel Leo adalah banyak berbagi tips belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, sekarang channel YouTube-nya itu tuh memiliki, kalau nggak salah ya, 969.000 subscriber guys. Wah, banyak juga kan. Nah, jadi tuh di channel YouTube-nya tuh menarik sih, menurut aku bisa belajar bahasa Inggris juga, terus bisa mengetahui kehidupan di Amerika Serikat, traveling, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa aja cek langsung di YouTube-nya. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini coba tebak cowok apa cewek? Enaknya cowok aja deh ya, biar menarik gitu. Nah, yang ketiga ini tuh ada namanya Turah Pratanaya. Nah, coba tebak Turah Pratanaya. Mesti kalian udah nggak asing dengan nama Pratanaya, mesti pada nebaknya ini, wah mesti dari Bali nih. Nah iya, benar sekali. Jadi mahasiswa satu ini tuh asalnya dari Bali. YouTuber asal Bali ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Tomsk, Rusia. Jadi YouTuber satu ini tuh sangat populer di kalangan anak muda, apalagi ciwi-ciwi, ya kan. Nah terus Turah Pratanaya ini menjadi seorang influencer bagi anak-anak remaja yang ingin melanjutkan sekolah ke Rusia. Turah ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia menjalani 2 proses sehingga bisa bersekolah di Universitas Tom Rusia. Yang pertama itu melalui sebuah agensi pendidikan untuk dapat bersekolah di Rusia. Nah, dan yang kedua melalui proses beasiswa yang didapatkannya dari Pusat Kebudayaan Rusia melalui program khusus pendidikan. Jadi si Turah ini dia dapat 2 jalur untuk beasiswa ke Rusia. Nah, selain pintar, terus juga berbakat lagi. Nah, terus pengalaman uniknya tuh serta kehidupan di Rusia dibagikannya melalui konten-konten vlog di YouTube-nya. Salah satunya ini nih. Kalian bisa langsung lihat langsung aja deh videonya di konten YouTube-nya karena masih banyak lagi video-video lainnya. Yang terakhir ini ada siapa? Yo ini spesial banget ya. Mesti kalian dari kalangan anak muda tuh mesti pada tahu semua ini siapa. Pokoknya ini YouTuber ganteng sih menurut aku, jogen gitu. Nah, yang terakhir ini ada jangan deh. Jadi yang terakhir ini tuh slogannya tuh siapa ya tebak? Mesti udah tahu kan? Ya Jerome Pauline. Nih YouTuber yang sudah pintar, ganteng lagi, ya ampun. Cewek-cewek makin terpesona mestinya. Jadi aku akan menceritakan sedikit tentang pengalaman hidup Jerome ini. Nah, jadi begini jalan ceritanya kehidupan Jerome Pauline ini. Jerome Pauline Sijabat itu lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Cuman jarak 2 tahun sih sama aku. Nah, terus jadi itu si Jerome ini merupakan blasteran Batak Chinese dari pasangan Marojahan Sijabat yang merupakan pendeta serta Kristi Rahmanesia yang merupakan ibu rumah tangga. Nah, Jerome ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat masih bayi, Jerome tidak mendapat asupan gizi dengan baik karena orang tuanya tidak mampu membeli susu untuk si Jerome ini. Tapi karena tuh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tuh kayak nggak cukup gitu loh. Jadi di tahun 2004 Jerome ini pindah ke Surabaya dan masuk sekolah dasar di IPH School. Dengan IPH School itu kan sekolah internasional gitu ya, dan bagus gitulah. Nah, tapi tuh nggak tapi sih, beruntungnya si Jerome ini dapat beasiswa untuk sekolah di IPH School. Di IPH School, teman-teman Jerome itu merupakan anak-anak dengan ekonomi berada di Surabaya. Jadi setiap liburan tuh pasti membahas mengenai liburan ke Disneyland, terus ke luar negeri, dan disitulah cita-cita Jerome itu dimulai. Jerome itu bertekad bisa pergi ke luar negeri bersama keluarga. Tapi Jerome berpikir kalau hanya liburan kan cuma sebentar.
Nah, mulai dari situ, dia tuh Jerome berpikir bahwa pendidikan merupakan salah satu cara agar bisa keluar negeri dengan lama dan bisa mengunjungi Disneyland beberapa saat aja, lebih lama gitu loh. Nah, saat itu Jerome itu bilang ke orang tuanya bahwa dia ingin pergi ke luar negeri, tetapi orang tuanya tuh sempat tidak mengizinkan karena kendala biaya. Jadi Jerome itu langsung kayak sudah bertekad loh sejak SD bahwa dia tuh harus kuliah di luar negeri dengan beasiswa full. Nah, dimulai dari situ Jerome mulai belajar terus menerus dan pantang menyerah. Nah, saat itu tuh Jerome SMA itu sering mengikuti olimpiade, banyak juga gagalnya, tetapi Jerome mulai bangkit terus. Nah, pertama itu, setelah dia mengikuti olimpiade, dia itu mendaftar untuk ke NTU Singapura. Nah, dia tuh di situ udah melalui tes, terus mencari informasi juga ke kakak kelas yang ada sekolah di sana. Nah, saat mengikuti tesnya, Jerome itu lolos, tetapi sayangnya hanya mendapat beasiswa 50%. Nah, si Jerome ini berpikir, wah kalau cuma beasiswa 50%, sedangkan biaya hidup di Singapura itu tuh tinggi. Jadi dia ya udahlah, akhirnya Jerome itu tetap masih mengejar untuk mendapatkan beasiswa penuh. Akhirnya Jerome itu mendaftar beasiswa Mitsui Busan. Sampai pada akhirnya Jerome itu mendapatkan satu dari dua beasiswa itu, sedangkan yang mendaftar beasiswa itu sangatlah banyak dan hanya diambil 2 orang, dan Jerome itu salah satunya. Nah, sebelum memulai studinya, Jerome itu melakukan pelatihan bahasa Jepang selama sebulan dan harus ikut tes-tes lainnya yang digunakan untuk masuk kampus terbaik di Jepang. Jadi perjuangan Jerome tidak hanya sampai mendaftar beasiswa terus keterima, tapi masih ada perjuangan lainnya. Jadi Jerome ini akhirnya mengikuti tes-tes rajin dan akhirnya keterima di kampus Universitas Waseda dengan jurusan matematika, di kampus dengan terbaik di Jepang dengan jurusan matematika. Nah, wah, perjuangannya tuh harus diakui keren sekali dan pantang menyerah. Sekarang sih Jerome ini YouTube-nya udah banyak banget, channel YouTube-nya, kalian bisa lihat terus tentang kesehariannya dia di Jepang, terus sama teman-temannya juga, dan teman-temannya tuh seru juga guys. Keseruannya bisa deh kalian lihat di channel YouTube-nya Jerome sendiri. Jadi itu udah berapa sih tadi? Udah 4 ya. Nah, kan aku cuma ngasih tahu 4. Sebenarnya tuh masih banyak lagi YouTuber dari Indonesia yang menginspirasi untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa full. Nah, saking banyaknya jadi cukup 4 aja lah ya. Jadi cukup 4 aja cukup. Nah, kalau ada kesempatan waktu bisa dibahas lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel In Random Official. Dan jangan lupa juga follow sosial media lainnya kayak Instagram, Twitter, sama Facebook di In Random Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.